Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 939 ada yang bisa kita lakukan. Ryan akhirnya bisa melihat penampakan musuh mereka. Itu memiliki tubuh humanoid dan kulit gelap yang memancarkan energi dunia bawah yang sama yang dibicarakan Roan. Itu memiliki tanduk di dahinya sementara telinganya runcing. Last but not least, tangannya berwarna merah tua, seperti cakar merah yang mengambil jiwa-jiwa ketika binatang iblis tahap 9 mati. Anda, makhluk bermata merah itu jelas terbangun dari kesurupannya saat menyerang Ryan dan Kentucky. Namun, saat cakar merahnya hendak mengenai Ryan dan Kentucky, cakar itu dihentikan oleh sesuatu yang tampak seperti penghalang kaca. Namun, Ryan dan Kentucky tidak mempedulikannya. Ryan dengan cepat melompat ke punggung Kentucky, mencoba melihat sekeliling secepat yang dia bisa sementara Kentucky lepas landas untuk melarikan diri melalui lubang yang mereka buat. Tunggu sebentar. Namun, makhluk bermata merah itu tidak menyerah. Bang. Itu menabrak penghalang di depannya tanpa henti, mencoba untuk memecahkannya. Sayangnya, semua usahanya tampaknya sia-sia, karena penghalang itu bahkan tidak bergerak. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dari tempat ini. Aku akan membuatmu membayar orb penyerahan jiwaku. Makhluk itu menjerit saat Ryan dan Kentucky terbang menjauh. Jelas, Rowan, Flynn, Duran, dan semua orang mendengar suara besar yang datang dari tempat Ryan dan Kentucky pergi. Ayo pergi. Di tengah jalan, kelompok Ryan bertemu dengan kelompok Rowan, dengan yang terakhir bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya aku menemukan musuh kita. Dia tidak dekat dengan intinya. Sebaliknya, dia ada di bawah sana di lubang yang aku dan Kentucky buka. Namun, dia sepertinya dikunci. Baru sekarang Ryan berhenti dan merenungkan situasi itu. Dia kemudian memikirkan area yang mereka masuki dan mulai menjelaskan, saat Kentucky dan saya menggali tanah, tiba-tiba tanah itu runtuh. Karena itu, kami jatuh ke dalam apa yang tampak seperti ruang besar. Ada sesuatu yang tampak seperti tabung transparan raksasa, dan makhluk dengan cakar dan mata merah yang sama yang pernah kita lihat sebelumnya ada di dalam. Ia mencoba menghancurkan kaca tabung untuk menyerang saya, tetapi tabung itu sepertinya menahannya. Ryan melanjutkan, bukan itu saja. Apakah Anda ingat titik-titik energi yang kami yakini sebagai jiwa binatang iblis tahap 9? Ada banyak dari itu di sekitar tabung transparan. Mereka terhubung ke tabung itu sendiri melalui semacam benang merah energi. Aku tidak tahu apa fungsinya. Aku tidak tahu apakah tabung itu penjara atau sesuatu yang diciptakan makhluk itu untuk digunakan sendiri. Duran dan Flynn tidak terlalu mempedulikannya. Baiklah, kalian tetap di belakang. Flynn dan aku akan pergi dan mencoba menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Lagi pula, benda itu pasti akan memanggil binatang iblis lainnya kembali ke sini. Namun, kabum. Ledakan besar energi dunia bawah tiba-tiba keluar dari tempat yang dikunjungi Ryan dan Kentucky. Pecahan sesuatu yang tampak seperti kaca terbang kemana-mana sebelum makhluk bertanduk keluar dari sana dengan langkah mantap. Ia kemudian menatap kelompok Ryan di depannya sebelum berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan tempat ini, apalagi bagaimana Anda tahu saya berada di ruangan ini. Namun, kemalangan Anda telah memaksa saya untuk keluar dari ruangan ini, wadah penyembuhanku. Aku akan mengambil jiwa kalian masing-masing untuk membuat lebih banyak orb penyerahan jiwa. Kali ini, tidak hanya binatang iblis. Aku akan mengambil semua jiwa Zasvin juga. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan semua ini? Namun, makhluk itu menghilang dalam kilatan cahaya gelap, langsung menuju Duran. Ya, itu benar-benar mengabaikan Ryan karena tahu bahwa Duran dan Flynn adalah ahli sejati dari pihak mereka. Ia ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Sangat cepat, Duran berpikir, tepat pada waktunya untuk mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti cangkang hijau. Cangkang itu tiba-tiba mengembang dengan kecepatan yang menakutkan sebelum si mata merah dipukul langsung. Ledakan. Duran masih tidak mampu menahan kekuatan di balik benturan dan dikirim terbang bersama dengan peralatan perlindungan miliknya. Makhluk bermata merah itu tidak membuang waktu dan langsung melesat ke arahnya,
memanfaatkan kesempatan Duran kehilangan keseimbangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Domain bulan perak, garis perak. Namun, tepat saat dia akan memberikan pukulan, Frin muncul di sisinya, menggunakan salah satu skill terkuatnya. Si mata merah menyipitkan matanya dan segera mengubah arah serangannya, membidik Frin sebagai gantinya. Asteris Bang. Asteris. Kelompok Rean juga dikirim terbang oleh gelombang kejut dari dua serangan, menunjukkan seberapa besar perbedaan dalam kultivasi yang mereka miliki. Serangan mencapai jalan buntu untuk sesaat. Namun, kebuntuan itu hanya berlangsung sedetik sebelum Frin dikirim terbang juga, sama seperti Duran. Namun demikian, itu sudah cukup bagi Duran untuk memulihkan dirinya dan melakukan serangan balik. Domain badai petir, murka surga, elemen angin dan petir menyebar kemana-mana saat ribuan sambaran petir terbentuk sebelum menyerang makhluk bermata merah itu. Duran tahu bahwa domain pemutus jiwanya tidak akan banyak berguna melawan makhluk yang jelas-jelas lebih kuat dalam masalah jiwa. Karena itu, dia mengubahnya menjadi domain elemen petir dan angin. Namun, Duran adalah keanehan. Sangat jarang bagi siapapun untuk membuat lebih dari satu domain. Itu hanya menunjukkan mengapa dia dianggap sebagai Zasvin terkuat setelah Vikin meninggal. Namun, makhluk bermata merah itu tidak terpengaruh oleh serangan Duran. Itu hanya mengangkat tangannya, menciptakan perisai dengan energi gelap yang berasal dari tubuhnya. Petir menyambarnya, dan kemudian, menghilang. Tidak, mungkin lebih baik mengatakan bahwa mereka sia-sia. Tentu saja, Rowan adalah satu-satunya yang mengerti apa yang terjadi. Namun, dia tidak berniat membantu Duran atau Frin saat ini. Rowan kemudian dengan cepat meraih Rean dan Kentaki sebelum dia melarikan diri sambil berbicara dengan nada yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, memberitahu mereka, Duran dan Frin tidak akan bisa menang jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Ikut denganku. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu. Bab 940 Saya tidak membantu Anda. Rowan benar. Meskipun sulit untuk menemani pergerakan para ahli itu dengan kultivasinya, dia setidaknya bisa tahu setelah percakapan pertama bahwa Frin dan Duran sudah kehabisan akal. Dan itu mengingat mereka mungkin telah melemahkan musuh dengan menghancurkan bola Crimson. Rowan kemudian melompat ke punggung Kentaki sementara Rean mengaktifkan skill Light Bending miliknya. Detik berikutnya, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Makhluk bermata merah itu tidak peduli karena beberapa semut alam jiwa baru lahir tidak menimbulkan risiko baginya. Sekarang setelah mereka menghentikan pemulihannya, dia punya cukup waktu untuk tinggal di luar untuk memburu mereka nanti. Jelas? Rean bertanya segera setelah mereka mulai terbang ke arah yang ditunjukkan Rowan, dan bagaimana tepatnya kita bisa membantu mereka. Rowan menunjuk ke belakang tempat makhluk itu bertarung. Meskipun kalian tidak bisa melihatnya, aku bisa. Kekuatannya tidak datang dari tubuhnya sendiri. Dia diberi makan oleh sesuatu untuk menjaga tubuhnya tetap stabil. Kapsul itu atau apapun yang menahannya tampaknya memiliki tujuan yang sama selain penyembuhan, dia. Rean dan Kentaki terkejut, bertanya, apakah itu energi dunia bawah? Rowan mengangguk, menjawab, iya. Dari kelihatannya, energi berasal dari gedung itu dengan inti yang dibicarakan oleh Red. Aku tidak tahu apakah itu mungkin, tapi aku yakin dia menemukan cara untuk menggunakan inti itu untuk mengisi energi dunia bawah miliknya sendiri jika dia membutuhkannya nanti. Kita tahu dia telah berada di sini untuk waktu yang lama juga. Meski begitu, aku ragu itu akan habis dalam waktu dekat. Duran dan Frin akan mati jauh sebelum itu. Petik 2. Rean dan Kentaki mengangguk sebagai tanggapan, dengan Rean bertanya segera setelah itu, jadi, Anda ingin menghancurkan intinya, benar? Ya, Rowan membenarkan. Itu satu-satunya metode yang bisa kupikirkan. Selain itu, waktu kita terbatas. Jika orang itu bukan idiot, dia pasti memanggil kembali binatang iblis tahap 9. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama mereka akan tiba dari bola merah terdekat. Rean menyipitkan matanya sebagai tanggapan karena dia tidak bisa tidak berkata, tapi inti itu mungkin terkait dengan formasi binatang dunia. Jika kita menghancurkannya, misinya akan gagal. Rowan tampaknya tidak peduli. Misinya tidak memberikan hukuman mati kali ini, jadi persetan. Aku lebih suka menjamin kelangsungan hidupku. Rean tidak mengatakan apa-apa lagi saat Kentaki terbang kembali ke gedung yang dibukakan jalan oleh Rowan. Karena dia sudah berada di tengah proses ketika Rean menemukan makhluk itu, dia bisa melanjutkan dari tempat dia berhenti.
Hanya saja dia tidak peduli untuk berhati-hati kali ini dan meledakkan energi dunia bawah dengan elemen gelapnya sendiri. Prosesnya hanya berlangsung beberapa detik karena semua kekuatan difokuskan pada lubang kecil yang cukup besar untuk dilewati Ryan dan Rowan. Kentucky, jelas, tidak akan bisa mengikuti mereka masuk karena ukuran tubuhnya. Tetap di sini dan peringatkan kami jika Anda melihat binatang iblis datang. Namun, jika Anda menyadari bahwa Anda harus pergi, jangan khawatir tentang kami. Kami bisa mengaturnya. Di atasnya, Kentucky dengan cepat mengaktifkan skill Light Bending Ryan dan membuatnya sehingga lubang itu tidak terlihat sama sekali. Segera setelah itu, Ryan dan Rowan bergegas masuk. Ini cukup mengesankan. Ryan segera melihat banyak formasi yang ditumpuk di atas satu sama lain, membentuk koneksi sinergis. Ada banyak rune yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang guru formasi tingkat surga. Mungkin bahkan alam di atas tingkat surga akan berjuang untuk menirunya. Berhenti mengagumi dan bantu aku menemukan intinya. Aku tahu di mana itu. Sekarang kita berada di dalam, aku bisa merasakannya dengan lebih jelas. Bangunan ini memiliki 5 tingkat lagi di bawahnya, dan intinya ada di tingkat terakhir. Rowan mengangguk. Itu juga cocok dengan persepsiku tentang energi dunia bawah. Ayo pergi. Rowan tidak peduli apakah itu akan merusak apapun atau tidak. Hanya cangkang bangunan yang dilindungi oleh energi dunia bawah dari makhluk bermata merah itu, jadi tanahnya tidak sesulit yang terlihat di tangan Flynn dan Duran. Bang. Ryan merasa kasihan karena dia bisa melihat beberapa rune pecah. Namun, dia mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Lagi pula, mereka tidak punya waktu untuk mencari tangga turun karena mereka bahkan tidak tahu apakah itu ada. Sesaat kemudian, tanah terbuka lebar saat si kembar melompat ke dalam. Pertempuran di luar juga mencapainya. Flynn dan Duran bergabung bersama untuk menangkis makhluk itu. Berkat pertempuran melawan binatang iblis di bola merah, mereka mampu membentuk tingkat kerja sama yang baik. Meskipun demikian, Gulan dan Red, yang menonton dari jauh, dapat melihat bahwa keduanya sangat menderita. Apa yang harus dilakukan? Ryan, Rowan, dan Kentucky juga tiba-tiba menghilang. Namun, Gulan tampaknya tidak takut. Sebagai gantinya, dia melihat pertempuran dengan ekspresi gelap, berkata, teruslah menunggu. Jika ada kesempatan bagi kami untuk membantu, kami hanya bisa mencobanya. Jelas, melihat target balas dendam di depannya tidak akan membuatnya merasa baik. Red hanya bisa mengangguk sambil terus mengaktifkan skill penyembunyiannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara binatang iblis di kejauhan. Saat Gulan dan Red menoleh, bayangan beberapa binatang iblis terbang muncul di dekat medan perang Duran dan Flynn secepat mungkin. Benar saja, yang terbang adalah yang pertama tiba, kata Gulan dengan mendengus. Setelah itu, dia meninggalkan jangkauan skill penyembunyian Red dan bergegas menuju binatang iblis itu. Red terkejut karena Gulan hanya tahap 6 Bluluan. Bahkan jika dia habis-habisan, dia paling-paling akan menandingi binatang iblis tahap 7 biasa. Burung gila ini. Red berkata dia tidak akan menyelamatkan pantat Gulan, tapi dia masih melompat ke punggungnya saat Gulan menyerang untuk menghentikan binatang iblis itu. Tentu saja, Gulan terkejut. Kenapa kau ikut denganku? Diam, aku tidak membantumu. Aku hanya mencegah mereka mencapai senior Duran dan Flynn. Jika keduanya mati, maka kita juga akan mati. Bab 941 Siapa yang terbaik? Red tidak salah tentang itu. Biasanya, binatang iblis pada level seperti itu tidak akan menjadi masalah bagi Flynn atau Duran. Namun, dalam pertempuran di mana mereka sudah mencapai batasnya, bahkan titik kritis yang kecil akan berakibat fatal. Untungnya bagi mereka, binatang iblis yang tinggal di sekitar danau darah adalah yang lemah. Namun demikian, pasti ada binatang iblis di tahap 5 atau 6 yang memimpin mereka. Bahkan ada binatang iblis tahap 7 yang dipilih Gulan sebagai target utamanya, berteriak, lakukan atau mati. Hai teman-teman, butuh teman. Tiba-tiba, seekor burung putih dan hitam muncul di sisi mereka. Kentucky, Gulan dan Red terkejut melihatnya. Hahaha. Kentucky tertawa menanggapi jawaban mereka. Sepertinya kamu benar-benar melakukannya. Jangan khawatir karena Kentucky yang hebat akan membantumu menangkis binatang iblis.
Kentucky diberitahu untuk berjaga-jaga di luar dan hanya pergi jika dia melihat perlu. Nah, ketika dia melihat Gulan dan Red bergegas sendirian di binatang iblis, dia berpikir bahwa bantuannya akan jauh lebih berguna di sana daripada melindungi lubang itu. Pertama-tama, jumlah binatang iblis yang bisa melewati lubang kecil di mana manusia adalah batasnya terlalu kecil. Paling tidak, binatang iblis pada tingkat di mana mereka bisa mengganggu Ryan dan Rowan. Tetap saja, kupikir kau akan langsung menyerang pria menyeramkan itu, Gulan. Aku senang melihatmu tahu cara menahan diri, kata Kentucky. Gulan tidak merasa buruk sama sekali. Orang itu sedang mencari celah. Menghentikan binatang iblis ini adalah hal yang pasti tidak dia inginkan terjadi. Tentu saja, jika aku melihat kesempatan di mana aku bisa membalasnya atas apa yang dia lakukan pada kakek, aku tidak akan melakukannya, ragu-ragu juga. Red dan Kentucky mengangguk. Itu cukup baik untuk kita. 3 binatang iblis surgawi kemudian melemparkan diri mereka ke lawan, binatang iblis terbang. Perjuangan mereka untuk mendapatkan waktu terus berlanjut. Makhluk itu melihat bagaimana kelompok Gulan menghentikan binatang iblis tingkat rendah mendekat dan mendengus, berpikir dalam hati, menunda yang tak terhindarkan. Namun demikian, kepercayaan dirinya setinggi langit. Jika bukan karena dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak energi, dia pasti sudah melepaskan semua kekuatannya untuk menyingkirkan semua orang. Dia masih bisa menggunakan energi yang tersisa dan jiwa mereka untuk membuat beberapa orb penyerahan jiwa tambahan nanti. Atau setidaknya itulah rencananya. Meskipun demikian, dia memperhatikan bahwa si kembar menghilang sepenuhnya meskipun burung hitam putih itu kembali. Kemana mereka pergi? Tanpa spiritual sense, mustahil untuk melacak semuanya, jadi dia tetap waspada, untuk berjaga-jaga jika mereka memiliki kartu truf untuk digunakan melawannya. Bagaimanapun, dia melihat betapa bagusnya kemampuan mereka untuk menyembunyikan. Sayangnya, Ryan dan Rowan tidak berada di dekat medan perangnya melawan Duran dan Flynn. Di dalam gedung tempat intinya berada, Ryan dan Rowan menerobos tingkat keempat. Namun, level yang menuju ke inti jauh lebih kokoh dari yang mereka harapkan. Serangan mereka sama sekali tidak berhasil melawan tanah. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang semua formasi di area itu? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, jika saya adalah orang yang membuat ini, saya pasti akan meninggalkan rencana cadangan. Melakukan itu hanya akan mengingatkan makhluk bermata merah di luar. Ryan kemudian melihat sekeliling sebelum tersenyum. Jangan khawatir, aku punya rencana. Ryan mendekati salah satu formasi pengendali dan mengambil beberapa material dari cincin tata ruangnya. Segera setelah itu, dia mulai membangun formasinya sendiri di atas formasi itu. Melihat itu, Rowan tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu membuat formasi sekarang? Kami tidak punya banyak waktu, kamu tahu. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata sebagai tanggapan, jika kamu mau, kamu bisa pergi mencari pintu masuk lain ke ruang inti. Tapi kurasa tidak ada pintu masuk lain. Jika tidak, diam saja dan biarkan aku melakukan tugasku. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Tangan Ryan bekerja dengan kecepatan tinggi karena banyak rune, baik normal maupun sirkuit muncul di atas formasi utama tanpa henti. Rowan tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Ryan. Namun, Suster Orb berbeda. Oh, jadi itulah yang Anda lakukan. Itu beberapa kecerdikan. Hahaha, Suster Orb tampak cukup percaya diri dengan pekerjaan Ryan. Tentu saja, itu hanya membuat Rowan semakin bingung. Di luar, pertempuran melawan binatang iblis terbang berlanjut sementara Flynn dan Duran melakukan yang terbaik untuk melawan lawan mereka. Melarikan diri sudah bukan pilihan lagi, jadi mereka tidak menahan diri. Flynn menggunakan Silver Fenrir Bloodline untuk meningkatkan kekuatannya saat Duran mengeluarkan satu demi satu harta. Asteris mengaum. Asteris. Sayangnya, mereka mendengar suara yang tidak mereka inginkan. Kelompok Kentucky sudah memegang binatang iblis terbang yang dekat. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan pendatang baru, binatang iblis darat, yang jumlahnya lebih banyak. Duran dan Flynn bukan dari ras terbang, dan juga bukan makhluk bermata merah. Pertempuran mereka telah berlangsung sejauh ini. Jika intervensi binatang iblis terbang itu buruk, yang di darat beberapa kali lebih buruk. Duran dan Flynn bahkan mulai mundur saat mereka bertarung, mencoba mendapatkan lebih banyak waktu sebelum hal yang tak terhindarkan. Namun,
Pada saat inilah pohon yang tidak ada menunjukkan kehadirannya. Banyak akar dari beberapa ukuran mulai tumbuh keluar dari tanah dan menempel pada kaki binatang iblis itu. Binatang iblis itu juga tidak memiliki perasaan, jadi mereka hanya tahu bagaimana memaksakan jalan mereka dengan memutarbalikkan, menggigit, dan sebagainya. Sayangnya, akar celis hanya akan menempel pada mereka lebih keras saat mereka bergerak. Tindakan mereka memiliki efek yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka coba lakukan. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya dalam kebahagiaan. Apa kau lupa siapa aku? Celis tampak agak percaya diri. Aku tahu dari awal bahwa binatang iblis terbang adalah yang paling tidak diperhatikan. Simpan saja apa yang kamu lakukan di udara, dan aku akan menahan orang-orang ini. Namun, itu hanya fasad. Faktanya, Celis bersiap untuk momen yang tepat ini sejak dia memasuki dunia ini. Namun demikian, menahan binatang iblis itu membuatnya menghabiskan banyak energi. Dia juga tidak akan bisa melakukannya dalam waktu lama. Kembali ke dalam gedung dengan inti, tangan Ryan akhirnya berhenti bergerak karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, hehe. Siapa yang terbaik? Bab 942 Apa yang mereka lakukan? Sama bingungnya seperti biasa, Rowan akhirnya bertanya lagi. Jadi, apa yang akan dilakukannya? Ryan kemudian menarik Rowan di atas formasi sebelum dia melemparkan beberapa batu roh ke dalam ruang yang dibuat untuk mereka di dalam formasi. Formasi kemudian mulai bereaksi dengan formasi asli di bawahnya sementara Ryan menjelaskan, formasi binatang dunia mengambil darah dari binatang iblis dari seluruh dunia. Jelas, darah tidak bisa datang ke sini melalui darat. Formasi di bawah kita adalah bagian darinya, dari serangkaian formasi yang bertanggung jawab untuk memindahkan darah setelah diseret dari binatang iblis ke tanah. Ryan kemudian memandang Rowan sambil tersenyum ketika dia bertanya, jadi, menurutmu di mana darah akan mengalir lebih dulu untuk membuat formasi binatang dunia meningkatkan kekuatan binatang iblis? Rowan mengerti apa yang dimaksud Ryan, bergumam, melalui inti. Ryan mengangguk. Tepat, berkat rune formasi sirkuit spasial, aku bisa meretas rune spasial sederhana dari formasi di bawah kita. Sekarang aku menggunakan tujuan teleportasinya sebagai tujuanku sendiri. Jelas, itu tepat di dalam level di bawah. Level inti. Segera setelah Ryan selesai berbicara, formasi selesai mengisi dengan batu rohnya dan bersinar dengan cahaya perak saat Ryan dan Rowan menghilang. Detik berikutnya, si kembar muncul kembali di lantai bawah. Lihat di sana. Segera, mereka menemukan inti formasi. Itu transparan, jadi mungkin untuk melihat ke dalam. Darah binatang iblis melewatinya dalam sekejap sebelum lebih banyak darah tiba tepat setelahnya. Ryan dan Rowan sudah tahu tujuan darah, danau darah. Namun, Rowan adalah orang pertama yang memperhatikan beberapa simbol pada cangkang inti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka bersinar dengan energi dunia bawah tanpa henti. Tidak hanya itu, di tengah-tengah inti, awan gelap melayang. Semua darah binatang iblis melewatinya sebelum mereka dikirim ke danau darah. Namun, awan gelap itu sepertinya kehilangan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Hanya saja itu terlalu lambat. Pada ritme itu, dibutuhkan setidaknya beberapa jam sebelum awan gelap menghilang. Baik Ryan maupun Rowan tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk memahami bahwa awan gelap adalah energi dunia bawah yang disimpan oleh makhluk bermata merah. Jadi dari situlah energinya berasal. Seperti yang saya pikirkan, datang ke sini adalah pilihan yang tepat. Saya hanya berharap kita tiba tepat waktu, kata Rowan sambil mengambil White Star-nya, siap untuk memotong intinya. Namun, Ryan segera meletakkan tangan di depannya untuk menghentikan Rowan. Jelas, Rowan merasa aneh. Untuk mencegah pemborosan lebih banyak waktu, Rowan menggunakan koneksi jiwanya dengan Ryan untuk bertanya, ada apa? Apakah ada semacam jebakan formasi? Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Rowan, tidak. Orang itu tidak akan bisa membuat formasi di dalam tempat ini bahkan jika dia mau. Keseimbangan energi di sini sempurna, dan setiap formasi baru akan mengacaukan segalanya. Lalu, apa simbol-simbol di inti itu? Bukankah itu rune formasi? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak tahu apa itu, tapi itu jelas bukan rune. Kemungkinan besar, mereka adalah sesuatu dari dunia bawah yang kamu bicarakan. Mereka juga penuh dengan energi dunia bawah, bukan? Rowan mengangguk, berkata, ya.
Satu lagi alasan bagi kita untuk langsung menghancurkannya. Flynn dan Duran tidak akan bertahan lama jika mereka belum mati. Ryan menggelengkan kepalanya setelah itu. Tidak perlu. Simbol-simbol di atas inti itu bukanlah rune. Namun, saya dapat mengatakan bahwa mereka sangat rapuh, bahkan lebih rapuh daripada rune. Cukup gunakan elemen gelap Anda dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan untuk menghentikan energi dunia bawah agar tidak menyerang jiwa Anda. Saya percaya Anda dapat menghancurkan mereka tanpa mempengaruhi inti. Rowan terkejut mendengarnya. Namun demikian, dia segera mengangguk dan pindah ke inti. Seperti yang disebutkan Ryan, keseimbangan formasi di tempat ini tidak memungkinkan lebih banyak dari mereka. Karena itu, tidak ada mekanisme pertahanan yang berlaku. Ryan percaya itulah alasan mengapa memasuki lantai terakhir gedung ini begitu sulit. Jika bukan karena cheat rune spasial dari formasi sirkuit, dia yakin mereka tidak akan sampai di sini untuk waktu yang sangat lama. Tangan Rowan menyentuh simbol dan segera merasakannya menyerang tubuhnya, terutama jiwanya. Namun, sebagai mantan roh kematian, dia hanya mendengus di depannya. Pertama kali dia melawannya adalah karena dia tidak tahu itu. Sekarang dia tahu, bahkan 1000 kali lebih banyak energi ini tidak akan berguna jika tidak digunakan untuk menyerang. Dalam sedetik, Rowan sudah mengeluarkan energi dari tubuhnya saat elemen gelapnya sendiri menghantam simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu kemudian mulai pecah satu persatu, terkikis oleh kekuatan elemen gelap. Pada akhirnya, elemen gelap bisa menghancurkan hampir semua hal. Di luar, Flynn dan Duran telah mencapai batas mereka dan tahu bahwa mereka akan mati dalam waktu dekat. Lawannya terlalu kuat dan sepertinya memiliki energi yang tak terbatas. Kentucky, Gulan, dan Red tidak lebih baik. Jelas yang terburuk dari mereka, karena tubuh pohon manusianya tampaknya telah layu 1000 tahun. Akhirnya, keseimbangan rusak, dan binatang iblis melewati penyumbatan mereka. Flynn dan Duran mencoba melawan mereka, tetapi si mata merah melukai mereka setiap kali mereka menghabiskan waktu untuk berurusan dengan binatang iblis. Asteris Bang. Asteris Arhe. Akhirnya, Flynn membuat kesalahan besar dan jatuh ke tanah. Makhluk bermata merah itu juga memastikan bahwa Duran tidak akan tiba tepat waktu untuk membantu Flynn karena dia sudah bergerak untuk memberikan serangan terakhir, atau begitulah yang dia coba. Asteris retak, asteris. Tiba-tiba, tubuh makhluk itu mulai benar-benar pecah. Apa? Pada saat yang sama, ia merasakan hubungannya dengan energi dunia bawah yang telah disimpannya di inti menghilang sepenuhnya. Mustahil. Itu belum semuanya. Begitu tubuhnya mulai pecah, semua binatang iblis di sekitarnya mulai meliuk kesakitan. Saat itulah tubuh binatang iblis mulai berubah menjadi bintik lampu merah, seperti yang telah dibunuh oleh kelompok Ryan sejauh ini. Flynn, Duran, Kentucky, Celis, dan Red melihat itu dengan cemas. Namun demikian, mereka bisa menebak siapa yang membuat itu terjadi. Apa yang dilakukan si kembar kali ini? Bab 943 keluar. Makhluk bermata merah itu segera menyerah pada pertempuran karena buru-buru bergegas kembali ke kamar asalnya. Pada saat yang sama, tampaknya telah menggunakan beberapa keterampilan yang menyegel energi dunia bawah yang digunakan tubuhnya, mencegah dirinya membocorkan lebih banyak energi. Tentu saja, itu hanya solusi sementara. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa tubuh makhluk itu masih pecah, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Flynn dan Duran saling memandang dan mengangguk sebelum keduanya bergegas ke arah makhluk itu. Dengan kesempatan emas seperti itu tepat di depan mereka, mereka tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Tentu saja, mundurnya makhluk itu memberi Flynn cukup waktu untuk pulih. Itulah mengapa dia bisa mengikuti makhluk itu bersama Duran setelah jumlah kerusakan yang dia terima. Makhluk bermata merah itu tiba kembali di ruangan saat menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan semua pecahan kaca yang bisa dilihatnya. Dari kelihatannya, makhluk itu sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Plus, itu mengaktifkan formasi yang telah disiapkan sebelumnya, yang memblokir ruangan dari dunia luar. Akhirnya, beberapa jiwa yang dilihat Ryan mengambang di ruangan berubah menjadi energi yang dikirim ke wadah kaca yang dirakit makhluk itu. Baru kemudian tubuh makhluk itu berhenti pecah dan perlahan pulih. Tentu saja, makhluk itu tidak sedikit pun senang tentang itu. 20 tahap 9 jiwa binatang iblis. 20.
Butuh berapa tahun bagiku untuk mendapatkan sebanyak ini? Apa yang terjadi dengan intinya? Mengapa tiba-tiba berhenti mengirimiku energi dunia bawah? Tidak ada yang boleh memasuki tempat itu. Asteris boom, 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 asteris. Tiba-tiba, makhluk itu mendengar suara pertempuran datang dari luar. Jelas, itu adalah Duran dan Frin yang mencoba merusak perlindungan yang diberlakukan. Bahkan jika ada 30 ahli di levelmu di luar, mereka masih tidak akan bisa masuk ke kamarku. Makhluk itu masih mengamuk, mengetahui bahwa ini adalah hasil dari kelompok Rean. Kemudian lagi, bagaimana mereka memasuki lantai di mana intinya berada? Seharusnya tidak mungkin bagi siapapun di alam transisi atau di bawahnya. Tentu saja, karena makhluk itu hanya memikirkan alam transisi dalam pikirannya, dia tidak menerima hukuman apapun dari surga. Sayangnya, dia tidak tahu tentang kemampuan Rean, akhirnya berpikir, lupakan saja. Saya harus memulihkan tubuh saya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak punya tempat untuk pergi lagi. Makhluk itu benar-benar mengabaikan suara pertempuran yang datang dari luar karena fokus pada jiwa binatang iblis tahap 9 yang melayang di sekitarnya. Setiap kali salah satu dari jiwa-jiwa itu menghilang, makhluk itu merasakan sakit di hatinya, mengetahui bahwa itu seharusnya tidak digunakan untuk ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai saya mendapatkan lebih banyak dari mereka? Hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Di luar, Rean dan Roan masih di lantai dengan inti formasi binatang dunia. Lagi pula, Rean hanya membuat pintu masuk satu arah, bukan sebaliknya. Apakah menurutmu orang-orang baik-baik saja di luar? Roan mengangguk, berkata, seharusnya begitu. Dari apa yang saya lihat dalam pertunjukan iblis itu, seluruh kekuatannya berasal dari inti ini. Hal yang sama dapat dikatakan untuk binatang iblis di luar. Pada titik ini, mereka seharusnya sudah menghilang sekarang. Frin dan Duran seharusnya tidak merasa terlalu sulit untuk menghadapinya kecuali iblis itu memutuskan untuk mengorbankan segalanya untuk membunuh mereka. Dengan kata lain, itu berarti menggunakan cadangan energi dunia bawah miliknya sendiri. Jika aku jadi dia, aku akan mundur, saat kita memotong pasokan energi dunia bawah miliknya. Rean terkejut mendengarnya. Jadi, kamu benar-benar akan menyebutnya iblis. Roan memandang Rean dan berkata, lagi pula, itulah satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan. Saya belum pernah melihatnya dalam kehidupan masa lalu saya. Saya hanya pernah mendengarnya melalui catatan. Namun, dia cocok dengan deskripsinya. Mungkin iblis yang tidak ada di sisi lain alam semesta lagi tinggal di sini ketika alam semesta terbagi dua. Tentu saja, ini hanya spekulasi murni. Rean setuju dengan Roan pada bagian itu, mengatakan sebagai tanggapan, ya, jika menurutmu itu masalahnya, maka itu pasti. Mari kita kesampingkan untuk saat ini. Kita harus keluar dan memeriksa situasinya. Tiba-tiba, suara Sister Orb bergema di benak mereka, memberitahu mereka, masuk saja ke dalam alam dimensi permata jiwa dan gunakan formasi teleportasi sirkuit. Si kembar tidak menyangka akan mendengarnya. Bukankah itu seharusnya diblokir saat ini? Itu hanya memblokir akses ke sana ketika ada bahaya. Roan mengatakan bahwa iblis itu mundur sementara semua binatang iblis lainnya yang terkait dengan inti ini menghilang. Jika memang begitu, seharusnya tidak ada bahaya yang tersisa, kan? Suster Orb menjelaskan. Rean dan Roan harus mengakui bahwa alasan Sister Orb masuk akal. Itu benar. Segera setelah Asteris, Rean dan Roan menghilang dari lantai dengan inti, muncul langsung di dalam alam dimensi permata jiwa. Saat mereka muncul, Rean tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Yah, tebak itu berhasil." Itu berarti sistem menganggap situasi aktual di gedung formasi dan dunia luar sepenuhnya aman, tambah Roan. Rean dan Roan tidak membuang waktu dan segera menginjak formasi teleportasi sirkuit. Setelah itu, mereka memberinya beberapa batu roh sebelum memerintahkan Sister Orb untuk memindahkan mereka ke atas. Seperti biasa, tidak ada cara untuk memilih di mana seseorang akan muncul. Namun demikian, si kembar hanya menggunakan batu roh yang cukup untuk berteleportasi ke arah tertentu. Itu tidak setepat formasi teleportasi yang sebenarnya, tapi itu sudah cukup. Di luar, si kembar muncul di udara dan langsung jatuh. Yah, mereka berdua berada di alam jiwa baru lahir, jadi jatuh seperti itu bahkan tidak akan menggores tubuh mereka. Asteris bang, asteris.
Si kembar jatuh ke lantai sebelum melihat sekeliling, dengan Ryan berkata, aku bisa merasakan Kentucky. Ayo kejar dia. Adapun formasi binatang dunia, kita bisa kembali ke lantai dengan inti setelah kita menyelesaikan masalah di luar. Tidak lama kemudian, Ryan dan Rowan bergabung dengan Kentucky, yang terlihat sangat kelelahan. Baru saat itulah mereka membawa Celis dan yang lainnya menuju ke tempat Flynn dan Duran berada. Bab 944 terlalu banyak digunakan. Asteris boom, 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 asteris. Ryan dan Rowan sudah bisa mendengar suara ledakan yang datang dari jauh di depan mereka. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat Flynn dan Duran berada. Persetan. Benda ini bahkan tidak bergerak. Duran mengutuk saat dia meluncurkan serangan lain. Flynn, di sisi lain, hanya menyerah dan berbaring di tanah, berkata, kami tidak berada di puncak kami untuk memulai. Kami telah mengalami terlalu banyak cedera, terutama saya sendiri. Mari duduk dan pulih dulu. Kita bisa mulai menyerangnya setelah Ryan kembali untuk menyembuhkan kita. Duran tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, apakah kamu gila? Bagaimana jika musuh menggunakan kesempatan itu untuk pulih dari apapun yang terjadi padanya? Kita akan kacau jika itu terjadi. Titik. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi, kata Ryan sambil mendekati lokasi bersama yang lain. Kami sudah menghancurkan sumber energinya, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan yang lain lagi. Duran akhirnya memperhatikan para pendatang baru sebelum memproses kata-kata yang dikatakan Ryan kepada mereka. Begitu, tapi kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di dalam seperti itu. Kurasa sumber energi yang kamu bicarakan ini bukan satu-satunya cara yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rowan setuju dengan Duran, menjawab, aku tahu. Biarkan Ryan menyembuhkan kedua lukamu terlebih dahulu. Setelah kalian berdua tidak terluka, aku akan membuka formasi ini. Flynn merasa aneh, bertanya, tapi bagaimana Anda tahu cara membukanya? Tidak, jawab Rowan sambil menunjuk Ryan. Dia melakukannya. Saya bersedia. Ryan tercengang mendengarnya. Kenapa aku tidak tahu? Rowan meliriknya dan bertanya, bukankah kamu baru saja menyelesaikan masalah kita saat itu dengan formasi lain? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia menjelaskan, hal itu berbeda. Poin pertama adalah bahwa orang yang membangun formasi itu mungkin tidak pernah mengira aku bisa menggunakan rune spasial seperti itu. Formasi perlindungan ini berbeda. Aku tidak begitu akrab dengan runenya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah penghalang energi yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin, satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan menggunakan serangan dengan kekuatan yang cukup yang mampu melebihi ambang batas perlindungannya. Ryan kemudian menatap Rowan dan melanjutkan, tentu saja, elemen gelapmu tidak akan berguna karena kerusakan apapun yang disebabkannya akan sembuh lebih cepat. Juga, aku ragu kita bisa menguras energi spiritual yang dia miliki untuknya hanya dengan menyerang formasi. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan metode ini untuk memulai. Ryan kemudian duduk di samping Flynn, yang kembali ke wujud manusianya. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Flynn, yang sedang disembuhkan, mau tidak mau bertanya, kalau begitu, apakah tidak ada cara lain untuk masuk ke dalam? Kurasa gabungan Duran dan aku tidak akan cukup untuk melancarkan serangan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan penghalang. Petik 2. Duran setuju dengan Flynn tentang itu. Kurasa sama. Meskipun kami tidak dalam performa puncak kami saat ini, serangan kami masih membawa banyak kekuatan. Namun demikian, penghalang itu bahkan tidak bergeming. Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, mungkin, kita bisa menjualnya terlalu mahal. Menjual terlalu mahal. Secara alami, semua orang tidak tahu istilah itu. Ryan mengangguk dan melanjutkan, iya. Hal-hal yang memberi makan formasi ini pasti adalah batu roh tingkat tinggi. Saya percaya tidak kurang dari batu roh peringkat 7 sedang digunakan. Jika kita mendapatkan banyak dari mereka, saya dapat mencoba untuk mengarahkan energi ke penghalang, membuatnya menyimpan lebih banyak energi daripada yang biasanya dibutuhkan. Itu akan pecah dengan sendirinya ketika tidak bisa mengendalikan energi lagi. Flynn dan Duran tersenyum pahit setelah mendengar persyaratannya. Peringkat 7 batu roh. Kurasa aliansi binatang iblis kita tidak memilikinya. Level tertinggi yang pernah kulihat sejauh ini adalah peringkat 6, dan kami memiliki tidak lebih dari 10 atau lebih, Flynn menjelaskan.
Duran juga menambahkan bagiannya, mengatakan, jika saya tidak salah, kami memiliki 2 batu roh peringkat 7 di markas penguasa jiwa, tapi itu saja. Ryan dengan cepat menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Bahkan tidak mendekati cukup. Flynn dan Duran tidak bisa tidak bertanya-tanya setelah itu, dengan Flynn berkata, lagi pula, jika formasi ini diisi oleh batu roh peringkat 7, dari mana orang ini mendapatkannya? Planet kita hampir tidak memilikinya. Yah, kemungkinan besar dia bukan dari planet kita sejak awal. Kentucky menunjukkan. Memang, baik Flynn maupun Duran tidak mengira orang ini berasal dari planet mereka. Di sisi lain, jika kita bisa masuk ke dalam, kita bisa mendapatkan batu roh peringkat 7. Itu juga hal yang bagus, bukan? Celis juga memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak energi untuk berkultivasi. Saat itulah Gulan memberi ide kepada kelompok itu. Kau bilang ingin mengisinya terlalu mahal, kan? Tidak bisakah kita menguras energi saja? Ryan bingung kenapa Gulan akan mengungkit sesuatu yang menurutnya tidak layak. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa menunggu energinya habis akan sia-sia? Gulan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengklarifikasi dirinya sendiri, bukan itu yang saya maksud. Yang ingin saya katakan adalah, tidak bisakah kita menggunakan energi formasi untuk memberi makan sesuatu yang lain? Misalnya, hubungkan begitu banyak formasi yang membutuhkan jumlah energi sebesar itu. Energi spiritual, sesuatu yang serangan Duran dan Flynn akan pucat jika dibandingkan. Tentunya harus ada batasan berapa banyak energi yang bisa diberikan oleh formasi itu, kan? Semua orang menatap Gulan dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Segera setelah itu, mereka melihat kembali ke Ryan dan bertanya, apakah mungkin? Ryan harus mengakui bahwa ide Gulan masuk akal. Aku perlu mencobanya. Namun, bahan yang diperlukan untuk membangun formasi yang mampu menggunakan semua energi itu adalah. Roan menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa bilang kita perlu membangun formasi baru? Bukankah kita sudah memiliki formasi tertentu yang perlu kita aktifkan? Tentunya benda itu membutuhkan energi spiritual sebesar itu, bukan? Mata semua orang berbinar setelah itu. Benar, formasi untuk membuka portal ke alam dewa. Pada saat yang sama, Rowan mengirim pesan kepada Ryan melalui koneksi jiwa mereka, mengatakan kepadanya, kami dapat sepenuhnya mengaktifkan formasi binatang dunia dengan itu juga. Mungkin formasi binatang dunia dan portal adalah bagian dari hal yang sama. Ryan langsung mengangguk setelah mendengar itu. Ide bagus, Gulan. Jika yang saya butuhkan hanyalah mentransfer energi spiritual, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Ryan segera berbalik dan kembali ke gedung dengan inti. Kalian semua, tinggalkan satu untuk mengawasi ruangan. Sisanya akan ikut dan membantuku. Bab 945 Pengadukan Danau Darah. Kembali ke gedung utama, Ryan membawa semua orang ke lantai di atas tempat inti berada. Baiklah, tunggu di sini saat aku menganalisis formasi di dalam lantai dengan intinya. Rowan akan memberi tahumu apa yang harus dilakukan saat dibutuhkan. Setelah itu, Ryan memasuki lantai bawah sekali lagi. Kali ini, semuanya tidak sesederhana sebelumnya. Ryan harus menghabiskan sepanjang hari menganalisis rune, dengan banyak dari mereka yang kurang lebih tidak dikenalnya. Dia juga meminta Sister Orb untuk menyimpan informasi rune itu agar dia dapat mempelajarinya nanti. Akhirnya, Ryan percaya dia mengenali jalur makan formasi binatang dunia dan mulai menginstruksikan yang lain di luar. Sementara itu, iblis itu bingung setelah melihat tidak ada perubahan di lingkungan luarnya. Aneh, sudah 2 hari sejak terakhir kali mereka mencoba menyerang formasi pertahananku. Mungkinkah mereka menyerah? Yah, terserah. Mereka mungkin menyadari bahwa mustahil untuk memasuki tempat ini. Anda hanya menunggu. Tidak mungkin meninggalkan dunia ini tanpa kunciku. Setelah saya pulih dan mengumpulkan energi dunia bawah yang cukup, saya akan kembali lagi. Anda tidak akan melarikan diri kali ini. Sedikit yang dia tahu, tetapi banyak formasi sedang dibangun di luar gedung utama tempat inti formasi berada. Seperti yang disebutkan Ryan sebelumnya, dia tidak bisa membuat formasi di dalam ruang inti karena keseimbangan. Untungnya, formasi dan koneksi yang memberi makan inti dengan energi spiritual juga dapat ditemukan di luar. Pada hari kelima, Ryan dan yang lainnya menggali area di atas kamar iblis, memperlihatkan lebih banyak formasi perlindungannya. Setelah itu,
Ryan mulai menghubungkan formasi pelindung dengan beberapa formasi transfer energi di beberapa tingkatan. Benar saja, formasi yang dapat bekerja di seluruh planet memiliki banyak formasi pengumpulan energi spiritual yang berbeda dan koneksi ke inti. Masing-masing dari mereka hanya bisa memberi makan dalam jumlah tertentu yang ditentukan untuk mereka. Itu juga alasan mengapa Ryan membutuhkan waktu lama untuk mengidentifikasi setiap jenis, dan dia juga tidak sepenuhnya yakin. Baiklah, ayo kita coba. Ryan berkata sambil bersiap untuk mengaktifkan formasi. Pada saat yang sama, Duran dan Frin, yang sudah pulih sepenuhnya, siap menyerang. Ryan kemudian mengaktifkan semuanya ketika tiba-tiba. Asteris boom, 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 asteris. Banyak dari formasinya meledak atau rusak. Melihat itu, Ryan hanya bisa menghela nafas, bergumam sambil mengangkat bahu, "Yah, aku sudah menduga semuanya akan berjalan semudah itu." Ryan tahu bahwa ada terlalu banyak rune di formasi pengumpulan energi yang tidak dia ketahui. Bisa dikatakan, kegagalan sudah menjadi bagian dari rencananya. Hal baiknya adalah ada beberapa dari mereka yang bekerja dengan baik, meskipun hanya sesaat. Itu sangat membantu dalam mencari tahu apa yang salah. Ryan kemudian menoleh ke semua orang sebelum berkata, "Baiklah, saatnya kembali bekerja. Jangan terlalu memikirkan kegagalan. Saya yakin kita akan melihatnya terjadi beberapa kali lagi sampai saya mendapatkan semua level dengan benar." Duran dan yang lainnya mengangguk sebagai tanggapan, mengetahui bahwa Ryan benar. Iblis itu masih bisa melihat melalui wadah kaca dan formasi pelindung miliknya. Dia melihat bagaimana Ryan mencoba mengerjakan formasi perlindungannya berkali-kali, hanya untuk melihat hal-hal yang akhirnya salah. Namun, semakin dia melihat itu terjadi, semakin dia menjadi gugup. Bagaimanapun, dia hanya memiliki formasi ini untuk melindungi dirinya sendiri. Kalian sebaiknya tidak memaksaku. 1 bulan 13 hari kemudian. Itu dia, saya menolak untuk percaya bahwa tingkat penyerapan dan transfer kali ini salah. Hanya ada satu bagian yang mendapat sedikit lebih banyak energi spiritual dari yang seharusnya, jadi itu pasti baik-baik saja sekarang. Ryan berseru ketika Rowan, Duran, Frin, dan semua orang memandangnya. Frin dan Duran bahkan tidak mengambil posisi bertarung lagi karena mereka muak dengan itu. Ya, lanjutkan saja. Mungkin berhasil, Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, tidak terlalu percaya pada kata-kata Ryan. Jika kamu pikir itu tidak akan berhasil, lalu mengapa kamu tidak datang ke sini dan membuat formasi sendiri? Ryan jelas merasa kesal dengan sikap semua orang. Rowan, yang tidak peduli, hanya mempercepat Ryan. Berhenti membuang waktu dan aktifkan. Jika tidak berhasil, kamu hanya perlu terus mencoba. Ryan mengangguk dan segera mengaktifkan semua formasi. Asteris bus. Asteris. Semua orang melihat sekeliling, menunggu ledakan terjadi ketika tiba-tiba, tidak ada yang terjadi. Yah, setidaknya tidak ada ledakan yang terjadi. Formasi Ryan kemudian mulai bersinar saat sejumlah besar energi spiritual mulai melewati mereka. Semua energi spiritual itu kemudian dibagi sesuai melalui berbagai formasi transfer energi, masing-masing dengan jumlah tertentu. Mata Frin dan Duran menunjukkan minat saat mereka segera mempersiapkan diri. Bagaimanapun, formasi Ryan tidak bekerja selama ini sebelumnya. Mungkinkah itu berhasil sekarang? Kembali ke gedung utama dengan inti formasi, inti itu sendiri mulai bersinar dengan cahaya putih yang intens. Energi spiritual terus mengalir ke dalamnya dari banyak koneksi berbeda yang datang dari luar, membuat formasi binatang dunia secara bertahap diaktifkan kembali sepenuhnya. Asteris gemuruh. Asteris. Tanah bergetar saat danau darah di luar area tempat mereka berada mulai berkumpul di atas pulau, di mana kelompok Ryan melihat jiwa-jiwa binatang iblis masuk. Pada saat yang sama, di dalam kamar iblis, dia melihat peringkat 7 dan bahkan batu roh peringkat 8-nya mulai kehilangan energinya. Matanya membelalak kaget karena dia memiliki ratusan masing-masing. Kemudian lagi, mereka terlihat tidak lebih dari batu roh peringkat 1 yang bisa berubah menjadi debu dalam beberapa saat kultivasi menjadi makhluk setingkatnya. Bagaimana mungkin? Dia kemudian melihat ke atas dan memperhatikan beberapa rune formasi yang melekat pada formasi perlindungannya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa rune itu bertanggung jawab untuk menyerap semua energi dalam formasi perlindungannya. Jika keadaan terus berlanjut seperti itu, tidak akan lebih dari 1 jam sebelum dia kehilangan segalanya.
Bagian terburuknya adalah dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Sialan kalian semua. Pada titik ini, kelompok Ryan bahkan tidak bisa mendengar suara iblis lagi. Sebaliknya, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi di pulau dengan danau darah. Bab 946 Kekuatan Spasial. Ryan melihat formasi perlindungan ruangan sebelum melihat semua orang, berkata, mungkin akan memakan waktu sampai formasi perlindungan kehabisan energi. Untuk jaga-jaga, baik senior Duran dan Frin harus tinggal di sini kalau-kalau dibuka. Sisanya dari kita harus memeriksa apa yang terjadi di luar danau darah. Frin dan Duran mengangguk sebagai tanggapan, mengetahui bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa melakukan apa saja untuk melawan iblis itu. Sedangkan sisanya, mereka dengan cepat melompat ke punggung Kentaki dan Gulan sebelum terbang keluar. Mereka melihat bahwa area danau darah semakin mengecil karena darah terus mengalir ke pusat danau. Secara alami, kelompok Ryan langsung menuju ke sana. Ketika mereka tiba di pulau itu, mereka terkejut. Mereka bisa melihat banyak jiwa melarikan diri dari lubang di tengah pulau. Namun, mereka tidak terbang lebih lama lagi. Setelah beberapa saat di luar, mereka akan menghilang sepenuhnya. Rowan, tentu saja, mengenali fenomena itu, berpikir, jiwa-jiwa itu tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka berubah menjadi energi jiwa dan memasuki dunia bawah dengan sendirinya. Mereka tidak membutuhkan roh kematian lagi. Namun, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kelompok Ryan kemudian meninggalkan jiwa-jiwa itu dan fokus pada pulau itu sendiri. Darah binatang iblis terus berkumpul di tengah pulau, berkumpul di satu titik di atas titik tertinggi. Di sana, darah menciptakan pusaran air yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Sulit membayangkan berapa banyak darah yang bisa terkonsentrasi di satu titik itu. Namun, Ryan dengan cepat menyadari sesuatu, memberitahu semua orang, bukannya darahnya terkonsentrasi di sana. Sesuatu di tengah pusaran air itu menghabiskan darah sepenuhnya. Adapun apa itu, saya tidak tahu. Rowan kemudian melihat darah di sekitar pulau sebelum berkata, pada tingkat ini, tidak akan lebih dari beberapa puluh menit untuk semua darah binatang iblis menghilang. Itu benar-benar mengumpulkan darah dengan kecepatan gila. Kentaki mau tidak mau berkomentar, saya bisa merasakan hubungan dengan pusaran air itu. Gulan, Celis, dan Red mengangguk setuju ketika mereka mendengar itu. Hal yang sama untuk kita. Seolah pusaran air memanggil kita. Namun, Ryan dan Rowan tidak bisa merasakan apa-apa. Yah, bagaimanapun juga, ini adalah tempat suci binatang iblis. Itu seharusnya memiliki nama ini karena suatu alasan. Rowan kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Kita bisa kembali lagi nanti untuk melihat apa yang terjadi. Ayo kembali ke tempat Duran dan Frin menunggu. Semua orang setuju dengan itu, dan mereka segera meninggalkan daerah itu. Kembali ke tempat formasi perlindungan yang menutupi iblis itu, Duran dan Frin memasang ekspresi serius. Mereka sudah bisa melihat formasi perlindungan goyah saat energinya diserap tanpa henti. Sebentar lagi. Kelompok Ryan tiba tidak lama kemudian dan dapat mengatakan bahwa formasi itu hampir pecah karena kurangnya energi spiritual. Duran kemudian melihat ke arah kelompok Ryan sebelum memperingatkan mereka, kalian, menjauhlah dari kami. Jangan salahkan kami jika kalian terjebak setelah pertempuran ini. Ryan dan yang lainnya segera mengangguk dan membuat jarak. Mereka melihat betapa gilanya pertempuran sebelumnya, di mana gelombang kejutnya cukup untuk membuat mereka terbang. Mereka tidak perlu mengalami itu lagi. Namun, tepat ketika formasi perlindungan hampir kehabisan energi, formasi transfer energi Ryan berhenti bekerja. Apa? Semua orang terkejut, termasuk iblis di dalam ruangan. Ryan, di sisi lain, mengerti apa yang terjadi. Inti formasi tidak membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Itu telah menyerap semua yang diperlukan. Begitu Ryan mengucapkan kata-kata itu. Asteris. Selamat, tuan rumah. Anda telah sepenuhnya mengaktifkan formasi binatang dunia. Hadiah misi, 30.000 poin takdir. Jelas, itu bukan Sister Orb yang berbicara. Sebaliknya, itu adalah sistem itu sendiri. Benar saja, benda di dalam gedung itu adalah formasi binatang dunia yang sebenarnya. Bumi mulai bergetar bahkan lebih. Tidak ada keraguan bahwa Danau Darah dan pulau bertanggung jawab untuk itu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk itu sekarang. Itu karena mereka masih harus berurusan dengan iblis terlebih dahulu.
Tidak apa-apa. Mulai serang formasi perlindungan ruangan itu. Semua orang kemudian melihatnya dan bisa melihat betapa lemahnya formasi perlindungan itu. Tanpa ragu, energi spiritual yang digunakan oleh formasi binatang dunia hampir menyedot semua energi formasi perlindungan. Bagus. Duran tidak membuang waktu saat dia mulai menghancurkan formasi dengan keahliannya. Di atasnya, Frin, jelas, melakukan hal yang sama. Asteris boom, 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 asteris. Asteris gemuruh, 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 asteris. Suara ledakan bergema di luar area saat mereka menyerang sementara bumi terus bergetar tanpa henti karena formasi binatang dunia. Setan itu hanya bisa menyaksikan batu roh terakhirnya, yang hampir tanpa energi, dihancurkan. Asteris retak, 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 asteris. Asteris pecah. Asteris. Seolah-olah jendela pecah, formasi perlindungan ruangan menghilang. Duran dan Frin tidak membuang waktu dan langsung memasukinya, atau begitulah yang mereka coba. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari dalam ruangan itu sendiri, memaksa Frin dan Duran keluar sekali lagi. Setan itu sekali lagi keluar. Namun, semua jiwa binatang iblis tahap 9 yang tersisa di kamarnya mengambang di sekitar tubuhnya. Mereka memberi iblis energi yang diperlukan untuk menjaga tubuhnya tetap utuh di luar wadah kaca. Bagus, bagus. Kamu benar-benar memaksa roh iblis ini untuk keluar sekali lagi. Hahaha, lihat apa yang telah kamu lakukan. Upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk apa? Bagiku untuk mati begitu saja pada akhirnya. Dengan formasi binatang dunia kembali ke normal, tidak mungkin aku bisa mengendalikannya lagi di negaraku. Namun, karena aku akan turun, aku mungkin juga membawa kalian semua bersamaku. Segera setelah itu, kekuatan yang terkandung dalam jiwa binatang iblis tahap 9 mulai mengalir ke dalam iblis tanpa henti. Duran dan Frin tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka ketika mereka melihat ini. Tidak baik. Keduanya dengan cepat bergegas ke tempat kelompok Rean berada dan menyelimuti mereka dengan energi spiritual mereka. Mereka menembak ke kejauhan tepat setelahnya, mencoba untuk tetap sejauh mungkin dari iblis. Sayangnya, mereka tidak bisa berlari lebih dari beberapa langkah sebelum tubuh mereka terkunci di tempatnya. Anehnya, bukan hanya mereka, tetapi semua yang ada di sekitar iblis itu berakhir seperti itu. Rean dan Roan segera mengenali kekuatan yang mengunci mereka. Kekuatan spasial. Iblis ini dapat menggunakan kekuatan spasial tanpa membutuhkan formasi. Bab 947 Peningkatan. Setan itu dengan histeris tertawa sambil berjalan ke arah mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hahaha, menggunakan kekuatan spasialku adalah sesuatu yang menempatkan beban terlalu berat pada tubuhku yang lemah ini. Namun, tidak ada cara untuk pulih lagi tanpa formasi binatang dunia, jadi siapa yang peduli? Sudah ku bilang, sejak aku pergi turun, kalian semua akan turun bersamaku. Kelompok Rean tidak bisa mengerti mengapa iblis itu sekarat, dan itu tidak masalah saat ini. Yang mereka inginkan sekarang adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dari kelihatannya, selama mereka menjauh dari iblis, itu akan mati dengan sendirinya. Sayangnya, kekuatan spasial iblis itu terlalu kuat. Belum lagi fakta bahwa tidak ada seorang pun dalam kelompok mereka yang dapat melakukan hal yang sama. Energi gelap berkumpul di sekitar tangan iblis itu. Dia bahkan menggunakan jiwa binatang iblis tahap 9 sebagai bahan bakarnya, memastikan bahwa serangannya akan menghancurkan. Selain itu, sepertinya kekuatan spasial bahkan lebih kuat di dalam energi gelap itu. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, dia menyerang. Mati. Kekosongan penghapusan. Kelompok Rean hanya bisa menyaksikan serangan itu datang ke arah mereka. Mereka semua tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Saat itulah Rean dan Roan membuat keputusan. Sistem permata jiwa, aktifkan Breaker of Bounds. Bebaskan kami dari kunci kekuatan spasial iblis itu. Menganalisis situasi. Penguncian spasial sederhana ditemukan. Mencocokkan tingkat permintaan dengan kemampuan sistem. Permintaan diterima. Pemecah batas. Jumlah penggunaan, 01. Mengaktifkan pemecah batas. Tiba-tiba, kekuatan spasial yang menahan semua orang menghilang tanpa jejak. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Penguncian spasial masih ada. Hanya saja kekuatannya sama sekali tidak berguna melawan si kembar dan kelompoknya.
Duran dan Flynn memperhatikan bagaimana kekuatan yang membatasi mereka menghilang dan tidak membuang waktu. Mereka sudah menahan semua orang dengan indera spiritual mereka, jadi mereka hanya melangkah maju dengan sekuat tenaga saat mereka menembak ke kejauhan. Asteris ledakan. Asteris. Serangan iblis itu mengenai area di mana kelompok Ryan berada sepersekian detik yang lalu, tetapi dia tidak mengenai apapun selain udara. Apa? Breaker of Bounds akan aktif selama 5 menit. Sistem diumumkan di benak si kembar. Adapun iblis, itu tidak bisa mempercayai matanya. Mustahil. Tidak mungkin seseorang di alam transisi atau di bawahnya bisa menyingkirkan kunci spasialku. Kultivasi mereka tidak cukup besar untuk merasakan kekuatan seperti apa ini. Namun, faktanya Flynn dan Duran melarikan diri. Setan itu mencoba menggunakan kunci spasialnya beberapa kali lagi, tetapi seolah-olah semacam penghalang melindungi kelompok Ryan dan Rowan sepanjang waktu. Itu tidak membiarkan energi spasialnya mendekati mereka sama sekali. Bahkan jika saya tidak dapat menggunakan kekuatan spasial pada Anda, mari kita lihat apakah Anda dapat melarikan diri dari saya ketika saya tidak menahan apapun. Iblis itu segera menyerah menahan kelompok si kembar dan menggunakan kekuatan spasial untuk gerakannya sendiri. Asteris Fub. Asteris. Dengan satu langkah, sepertinya iblis itu berjalan beberapa ratus meter di depan. Itu hanya membuat Flynn dan Duran khawatir, mengetahui bahwa mereka bukan tandingan pria dalam hal kecepatan. Flynn kemudian menggertakkan giginya sebelum berkata, Duran, naik ke punggungku dan pegang semua orang dengan energi spiritualmu. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain membakar garis keturunanku. Mereka tinggal di luar kamar iblis selama lebih dari sebulan. Secara alami, itu lebih dari cukup bagi Ryan untuk membantu Flynn memulihkan garis keturunan Silver Fenrir-nya. Duran bahkan tidak perlu berpikir dua kali saat mendengar itu. Dia segera melompat ke punggung Flynn dan memeluk semua orang erat-erat ke tubuh Flynn menggunakan energi spiritualnya. Flynn kemudian mulai membakar garis keturunannya, yang meningkatkan kekuatannya, dan terutama kecepatannya, dengan banyak. Hahaha, hanya menunda yang tak terhindarkan. Namun, iblis itu tampaknya tidak terlalu khawatir. Dia melepaskan lebih banyak kekuatan spasial, yang menambah beban pada tubuhnya yang sudah hancur berantakan. Meski begitu, dia tidak peduli. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa inti dari formasi binatang dunia, jadi dia ingin membalas dendam sebelum meninggal. Bahkan dengan peningkatan besar dalam kecepatan Flynn, iblis itu masih mengejar mereka dengan cepat. Satu-satunya alasan iblis itu ada di belakang adalah karena terlalu lama baginya untuk bereaksi ketika kunci spasialnya disingkirkan. Kalau tidak, dia pasti sudah menyusul Flynn dan yang lainnya. Duran kemudian berdiri dan mulai menggunakan keahliannya sendiri melawan iblis, mencoba memperlambatnya. Domain Badai Petir, Wrath of the Twister, Gale Arctic. Badai kekacauan. Satu demi satu keterampilan datang dari Duran saat mereka semua menuju iblis di belakang. Benar saja, iblis itu harus menggunakan lebih banyak energi untuk menjauh dari serangan, yang meningkatkan masalahnya. Namun demikian, dia masih mengejar kelompok mereka. Masalah utamanya adalah karena mereka masih di bawah tanah. Orang harus ingat bahwa daerah ini ditemukan di dalam gua di sisi utara Danau Darah. Meskipun sangat besar, itu tidak cukup untuk melarikan diri dari terbang. Flynn, begitu kamu meninggalkan gua, lompatlah setinggi mungkin, kata Rowan sebelum menatap Kentucky dan Gulan. Segera setelah itu, kami akan membutuhkan kalian berdua untuk terbang lebih tinggi lagi. Alam dimensi ini tidak mengizinkan orang untuk terbang menggunakan energi spiritual. Ini jelas berlaku untuk iblis juga. Jika tidak, dia akan mengikuti kita melalui itu. Mata Duran dan Flynn berbinar setelah itu. Memang, kata-kata Rowan masuk akal. Serahkan pada kami. Flynn mencoba menyeimbangkan penggunaan garis keturunannya dengan kecepatan iblis itu menangkap mereka. Namun, setelah mendengar kata-kata Rowan, dia menyerah untuk melestarikannya dan berusaha sekuat tenaga. Orang hanya bisa melihat kilatan cahaya perak melesat saat beberapa keterampilan angin dan petir ditinggalkan olehnya. Setan itu menyipitkan matanya sebagai tanggapan, berseru segera setelah itu dengan kemarahan yang mendidih, kamu tidak akan melarikan diri. Jiwa binatang iblis tahap 9 lainnya kemudian dikonsumsi, yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan iblis lebih banyak lagi. Namun, itu juga meningkatkan kerusakan tubuhnya. Namun, Ryan mendengus ketika dia melihat itu.
Ini bukan kecepatan penuh kita, idiot. Dia tidak bisa tidak berpikir sejenak sebelum dia menyentuh tubuh Frin. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Bab 948 Pintu. Ryan juga tidak menahan diri saat elemen cahaya dengan cepat keluar dari tubuhnya. Frin hanya bisa merasakan kekuatan tubuhnya meningkat ke tingkat yang konyol, yang membuat Silver Fenrir bersemangat. Tentu saja, ada juga perasaan menyenangkan dari elemen cahaya yang bercampur. Asteris melolong. Asteris. Frin melolong ke langit saat kecepatannya meningkat sekali lagi. Kombinasi dia membakar garis keturunan Silver Fenrir-nya, Duran menunda iblis melalui pemboman keterampilan, dan enhancement habis-habisan Ryan akhirnya membuat mereka sedikit lebih cepat daripada iblis. Mustahil. Iblis, yang sudah menggunakan kekuatan spasial untuk bergerak, tidak percaya dia tertinggal. Yah, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Itu karena kultivasinya tidak memungkinkan dia untuk menggunakan banyak kekuatan spasial. Dibandingkan dengan makhluk yang meledakkan planet Sunkan, iblis ini tidak lebih dari satu langkah jauh ke dalam dunia energi spasial. Asteris Fub. Asteris. Tiba-tiba, Frin melangkah keluar dari gua sebelum dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat tinggi ke langit. Pada saat yang sama, Duran mengubah target skill-nya dan membidik dinding gua itu sendiri. Pada saat berikutnya, pintu masuk gua disegel. Langit alam dimensi ini jelas memiliki batas, tapi itu lebih dari cukup untuk tujuan kelompok mereka. Kentucky dan Gulan saling memandang dan mengangguk. Begitu kecepatan mereka naik sesuai dengan kecepatan naik mereka sendiri sebagai Divine Demon Bird, keduanya akan mengambil tugas untuk melangkah lebih jauh. Momen itu juga tidak butuh waktu lama untuk tiba. Frin segera berubah menjadi bentuk manusianya sebelum dia mendarat di punggung Kentucky. Yang lain juga melakukan hal yang sama dengan Kentucky atau Gulan. Asteris Kri. Asteris. Dua burung iblis surgawi menangis ke langit saat mereka menggunakan semua kekuatan otot dan energi spiritual mereka untuk mengepakkan sayap mereka. Tentu saja, Ryan mengubah target skill enhancement-nya menjadi dua Divine Bird sebagai gantinya, meningkatkan kecepatan mereka lebih banyak lagi. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menjelaskannya, tidak lebih dari beberapa detik berlalu sejak Frin keluar dari gua. Asteris Bang. Asteris. Iblis itu menghancurkan puing-puing di pintu masuk dengan kekuatan spasialnya, energi spiritual, dan energi dunia bawah. Upaya Duran tidak mampu menahan iblis itu lebih dari beberapa detik. Namun demikian, itu sudah cukup bagi Kentucky dan Gulan untuk terbang lebih tinggi lagi. Karena tidak ada yang namanya sense spiritual di alam ini, iblis membutuhkan waktu 2 detik atau lebih untuk memperhatikan ke arah mana kelompok Ryan telah melarikan diri. Nah, ada juga fakta bahwa banyak debu di sekitar pintu masuk gua, yang membutakan penglihatannya. Setan itu kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke arah yang dituju Kentucky dan Gulan. Sial baginya, Frin menggunakan garis keturunan dan skill enhancement Ryan ketika dia melompat, jadi mereka tidak jauh lebih buruk daripada lompatan iblis itu sendiri. Energi dunia bawah dan energi spiritual berkumpul di sekitar tangan iblis ketika dia mencapai titik tertinggi. Dia tidak akan turun tanpa mencoba setidaknya. Namun, pada saat inilah citra Kentucky dan Gulan tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Light Bending. Benar saja, Ryan, Rowan, dan Kentucky mengaktifkan skill penyembunyian mereka, sehingga mustahil untuk menemukan mereka dengan mata telanjang. Mereka tidak bisa melakukan itu di dalam gua karena iblis masih akan melihat langkah mereka. Tetapi di udara, dan terutama di kejauhan mereka dipisahkan, tidak ada cara bagi iblis untuk menemukan lokasi mereka. Persetan. Namun demikian, dia mengarahkan skillnya pada titik terakhir di mana dia melihat kelompok si kembar dan melepaskan serangannya yang paling kuat. Pembawa kematian. Sejumlah besar energi dunia bawah dan kekuatan spiritual menyapu segala sesuatu di jalannya, bahkan ruang dan udara, menghancurkan segalanya dalam satu arah. Sial baginya, jika itu adalah energi dunia bawah, Rowan bisa merasakan kehadirannya. Saat iblis hendak melepaskan serangannya, Rowan memerintahkan Gulan dan Kentucky untuk mengubah arah alih-alih terus naik. Setan itu tidak bisa melihat mereka, jadi itu adalah pilihan terbaik. Asteris Fua. Asteris. Serangan iblis melewati Kentucky dan Gulan, yang masih terpengaruh oleh energi dunia bawah yang tersisa di pinggiran serangan itu. Ryan dan Rowan bertindak cepat. Rowan menyingkirkan energi dunia bawah di tubuh mereka saat Ryan menyembuhkan semua kerusakan yang disebabkan olehnya.
Semua itu terjadi sambil tetap mengaktifkan skill light bending miliknya. Setan itu kemudian mulai jatuh dari langit karena tidak bisa bertahan. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai pecah saat dia menggunakan jiwa binatang iblis tahap 9 terakhirnya untuk memperkuat serangan sebelumnya. Kenapa aku harus serakah? Jika saya hanya menunggu jiwa datang seperti biasa, saya akhirnya akan memecahkan segel yang menahan saya di alam ini. Tapi ketika saya melihat begitu banyak Divine Demon Beast mencoba memasuki Bestial Secret Ground, saya tidak bisa menahan diri dan mengaktifkan jebakan saya di pintu masuk. Aku memang bodoh. Tubuh iblis itu kemudian mulai menghilang menjadi bintik-bintik cahaya merah, hanya meninggalkan semacam energi gelap yang halus. Kelompok Rean tidak perlu berpikir banyak untuk memahami bahwa itu adalah jiwa iblis. Haruskah kita turun dan mengambilnya? Gulan menyipitkan matanya sebelum dia mengguncang tubuhnya. Segera setelah itu, dia mengejar jiwa itu dan berkata, "Maaf, semuanya. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang itu bertahan hidup. Aku akan menghancurkan jiwanya bahkan jika itu berarti jatuh bersamanya." Semua orang dengan cepat saling memandang dan hanya menghela nafas. Kakek Gulan meninggal karena setan, sehingga mereka bisa memahami motif Gulan. Namun, saat Gulan hendak mencapai jiwa gelap itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Asteris retak, 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 asteris. Asteris krek, asteris. Ruang itu sendiri retak, menunjukkan semacam pintu gelap di belakangnya. Rean dan Roan langsung mengenali pintu itu. Bukankah itu pintu yang sama yang kamu gunakan di masa lalu? Tanya Rean. Roan mengangguk ketika dia berkata, memang. Namun, yang satu itu sedikit berbeda. Pintu itu tidak akan mengirimmu ke jalur reinkarnasi. Sebaliknya, yang itu mengirimmu ke dunia bawah.